Teman-teman, ada pertanyaan kemarin dari kawan-kawan yang lain. Mereka menanyakan penyelesaian soal pelayaran datar, haluan dan jauh, dan perhitungan lainnya menggunakan kalkulator. Ada pertanyaan bertanya bahwa ada dengan cara lain. Nah, dengan cara lain, inilah buku yang selama ini saya cari sudah ada, yaitu Daftar Ilmu Pelayaran atau disebut DIP. Untuk kita menghitung dengan cara melihat tabel angka-angka yang terdapat dalam buku ini. Inilah Daftar Ilmu Pelayaran. Teman-teman, dalam Daftar Ilmu Pelayaran ini terdapat beberapa banyak ini, dari daftar 1 sampai daftar 37. Ya, tetapi hanya daftar-daftar tertentu saja yang kita akan pelajari yang berhubungan dengan haluan dan jauh, perhitungan perbedaan lintang, simpang, dan lain-lain. Jadi kita masuk saja di daftar 1. Di sini tertulis daftar 1, daftar haluan dan jauh. Di dalam daftar haluan dan jauh ini tertulis haluan 1 derajat pada bagian atas. Saya dekatkan. Di bagian atas haluan 1 derajat ini sampai haluan 45 derajat. Di sini sampai 45 derajat. Kemudian haluan selanjutnya bagian bawah 45 derajat. Kita bawa ke kiri 46 sampai ke haluan 1 derajat, itu sampai ke haluan 89 derajat. Jadi itu merupakan haluan azimutal. Pada pojok kanan atas terdapat angka 359 derajat, 181, 1 derajat, dan 179. Kenapa sampai ada 1 di sini? Kalau kita kurangi dengan 360, berarti kan 1 derajat. Namanya utara barat. Nanti saya akan jelaskan cara mudah mencari haluan azimutal. Kemudian pada pojok kiri terdapat tangen dengan nilai tangen 1 derajat dengan nilai 0,017. Sekan 1 derajat sama dengan 1,000. Sekarang kita cari dengan kalkulator. Kita buktikan. Kita tekan dulu dalam kalkulator, inisialnya dulu. Di sini ada tulis tan 1, nilainya 0,017. 0,017. Kemudian sekan. Sekan ini karena tidak ada di dalam kalkulator sekan, seperti video saya sebelumnya itu, aturannya kita pakai 1 per cos. Jadi 1 per cos 1 derajat. Nilainya adalah 1,000 sesuai dengan angka yang terdapat pada kalkulator. Kemudian pada pojok kiri bawah, di sini tertulis tangen 89, nilainya 57,290. Jadi tergantung dari nilai haluan yang berada di tengah sini. Kita uji lagi, kita cari tangen 89, nilainya 57,290. 57,290. Jadi di kalkulator dibulatkan 57,289.
dibulatkan menjadi 290. Sekarang kita cari second. Seperti biasa, karena second itu tidak ada di dalam kalkulator, jadi kita pakai 1 per cos 89. Nilainya 57,2986 dibulatkan menjadi 57,299. Di dalam haluan ini 1 sampai 45 dan 45 sampai dengan 89. Di sini ada tertulis ada 3 kolom. Kolom jauh, kolom perbedaan lintang, dan kolom simpang. Kemudian kolom berikut sama, jauh, perbedaan lintang, dan simpang. Jika kita cari, misalnya saya buka lagi ke haluan yang agak besar, misalnya haluan 13. Misalnya yang kita cari haluan 13, nanti saya akan berikan contoh. Kemudian jauh yang kita dapati adalah 10, berarti perbedaan lintangnya 9,7. Kemudian simpangnya 2,2. Di haluan 13 di bawahnya itu 77. Haluan 77. Kita baca dari bawah ke atas. Jauhnya di sini adalah 10. Ya, 10. Di sini simpang, sedangkan di atas perbedaan lintang, dia 1 kolom. Jadi kalau dari atas kita cari perbedaan lintang, sedangkan dari bawah jadinya simpang. Tetap haluannya jauhnya sama 10, 9,7. Hanya perbedaannya kalau dari atas perbedaan lintang, kalau dari bawah simpang. Kemudian perbedaan lintang menjadi 2,2, sedangkan dari atas perbedaan lintangnya adalah 9,7. Sekarang kita masuk ke yang berikut. Jika di dalam haluan, misalnya haluan di sini haluan 13, atau saya buka lagi halaman berikut, kita pakai haluan berapa di sini? 21 misalnya. Di sini haluan tertulis 21. Misalnya di sini tertulis 21 derajat. Kemudian 15 menit, 5. 21 derajat 15,5 menit. Di dalam haluan tidak terdapat menit. Hanya di ini angka bulatnya adalah 21. Nah, maka dari nilai ini kita akan interpolasi. Jadi nanti interpolasinya kita akan sama-sama belajar. Kemudian jauhnya di pojok paling kiri itu mulai dari haluan 1 ya, haluan 1 sampai 45 sampai 89 itu terdapat pojok kiri itu haluan 1. Jauh. Dalam haluan 1 jauh. Jauh ini 1 berurutan terus di bawah sini 65, kemudian 65, kemudian sampai 66, turun lagi ke 130. Yang paling ujung paling besar adalah jauh 900 nautical mile. Jadi halaman berikut dan pada haluan-haluan yang lain, misalnya haluan di 13 di sini tetap sama. Dari jauh 1 nautical mile turun ke bawah 65, kemudian dari atas lagi jauh 66 sampai dengan 130, dan seterusnya sampai ke jauh 900 nautical mile. Pada pojok kanan sini ada angka-angka 347, misalnya di haluan 13 ya. 347, 193, dan 167. Ini adalah haluan utara timur. Termasuk juga 13, tapi ini 13 ini masuk di haluan asimutal, karena dalam perhitungan kita akan pakai haluan asimutal, atau boleh juga dengan haluan penuh utara timur.
Saya beri contoh, misalnya kita cari dengan kalkulator. Di sini 347 karena mendekati 360 kita kurangi dengan 347, kita dapati adalah 13. Nantinya menjadi utara barat. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan dengan bagian-bagian dengan namanya kuadran. Teman-teman, di sini saya akan jelaskan untuk memahami suatu haluan asimutal dengan namanya. Saya beri judul dulu, haluan asimutal. Haluan asimutal itu sendiri sudutnya tidak lebih dari 90 derajat. Sini saya akan gambarkan dalam 4 bagian yang kita sebut kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita ketahui bahwa utara sejati ini utara sama dengan 0 derajat atau sama dengan 360, timur sama dengan 90 derajat, selatan sama dengan 180 derajat, barat sama dengan 270 derajat. Di sini saya akan memberikan kemudahan gambaran untuk mempermudah kita mengetahui nama dari sudut asimutal itu sendiri atau haluan asimutal itu sendiri. Ini punya maksud tertentu untuk mudah dipahami. Saya berikan contoh, misalnya haluan kita 140 kira-kira di sini ya. Ini 140 derajat. Untuk mengetahui haluan asimutalnya, kita akan kurangi sesuai arah panah ini, kita kurangi 180, kita kurangi dengan 40. Berarti sudut asimutalnya tuh di sini adalah 40 derajat. Untuk namanya adalah 40 derajat selatan sesuai arah panah ini, timur. Sedangkan 140 adalah haluan utara timur sesuai putaran jarum jam, arah jarum jam. Saya berikan contoh di kuadran 3, misalnya haluan 210 kira-kira berada di sini, 210 derajat. Untuk mengetahui haluan asimutalnya, 210 sesuai arah panah ini kita kurangi dengan 180, berarti 30 derajat. Kita coba 210 kita kurangi dengan 180, 30 derajat. Namanya adalah selatan 30 derajat barat. Sedangkan haluan utara timurnya adalah ini 210. Saya berikan contoh lagi di kuadran 4. Misalnya haluan kita adalah 300, kira-kira 300 itu di sini. 300. Untuk mengetahui haluan asimutalnya kita lihat arah panah ini seperti dengan yang lain. 360 kita kurangi 300 sama dengan sudut ini adalah 60 derajat. Namanya utara 60 derajat barat. Kalau andai kata dia berada di sini, misalnya 35, kira-kira 35 di sini, jadi sudut ini adalah 35 derajat. Karena dia tidak lebih dari 90 derajat, berarti dia utara, 35 timur. Nah, inilah teman-teman cara mudah untuk menentukan haluan asimutal itu sendiri. Untuk bagian ini sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal.